Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia serta rahmanya kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam mari kita haturkan kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kepada topik bahasan kita mengenai waktu subuh ditambah 8 menit. Tentang kriteria waktu subuh di Al-Qur'an bahwasanya disampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, bahwa Muhammadiyah sendiri tidak pernah sekali-sekali mengubah waktu subuh itu sendiri, karena waktu subuh itu bersifat ta'abudi, yang artinya sudah berdasarkan nas, baik nas dalam Al-Quran ataupun nas dalam hadis gitu. Nah, salah satu nas yang ada dalam Al-Quran sudah terpampang jelas, tertulis jelas pada surah Al-Baqarah ya, 187. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Shadaqallahul azim. Baik, saya bacakan arti dari ayat tersebut, bahwasanya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, dan maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, jadi berkaitan tentang ilmu falak ya. Jadi pada ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 187 ini, dari potongan ayatnya mungkin saya bacakan aja terkait ayat yang potongan ayat yang benar-benar kita fokuskan untuk kita bahas untuk kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, jadi pada potongan ayat ini dalam surah Al-Baqarah 187 dijelaskan bahwasanya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Apa itu? Yaitu fajar. Nah, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Nah, jadi dari ayat ini maka dapat dipahami bahwa awal waktu subuh adalah tandanya saat terbitnya fajar. Nah, di sini ada dua fajar ya. Yang pertama itu fajar sodik dan yang kedua fajar kadzib. Nah, jadi yang dipedomani sebagai awal waktu subuh yaitu fajar sodik ya.
Nah, kemudian selama ini yang dipedomani sebagai awal waktu subuh atau fajar shodiq itu sendiri adalah pada saat matahari berada pada posisi minus 20 derajat di bawah ufuk. Nah, jadi kalau kita melihat ke arah timur di sana, bahwasanya di sana ada semacam garis horizontal, maka itulah ufuk timur. Dan pada posisi matahari ketika minus 20 derajat itu, di bawah ufuk timur itu ketika masih suasana gelap, nah masih tengah malam. Jadi menurut Muhammadiyah sendiri, pada awal waktu penetapan subuh yang kita ketahui pada saat ini itu matahari berada pada minus 20 derajat di bawah ufuk. Nah, menurut Muhammadiyah sendiri bahwasanya itu pada kondisi minus 20 derajat itu kondisi masih gelap gulita, masih malam, masih tengah malam. Jadi belum bisa dipastikan pada saat minus 20 derajat di bawah itu sudah masuknya waktu subuh. Jadi di saat itulah dipedomani bahwa pada posisi 20 derajat di bawah ufuk oleh Muhammadiyah kemudian dikaji oleh tim Muhammadiyah itu sendiri. Nah, dalam kajian-kajian ini salah satunya ada temuan di Islamic Science Research Network (HAMKA) di Jakarta itu sendiri. Nah, serta ada juga di Pusat Astronomi Universitas Ahmad Dahlan Pastronwati dan Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi teman-teman daripada Muhammadiyah itu sendiri sudah bertahun-tahun mengkaji dan membahas terkait penetapan awal waktu subuh yang benar itu berapa derajat, dan yang harus kita ketahui juga sama-sama kayak gitu. Nah, yang secara khusus mengamati perubahan-perubahan itu selama bertahun-tahun. Nah, kemudian dibahas di berbagai kesempatan. Nah, pada salah satu Munas tahun kemarin, Munas Tarjih Muhammadiyah, pada bulan Desember itu 2020 kemarin, diputuskan bahwasanya Tarjih kemudian mengubah kriteria awal ketinggian matahari pada awal subuh, yang awalnya dari minus 20 derajat di bawah ufuk menjadi minus 18 derajat di bawah ufuk. Nah, jadi maka konsekuensinya itu waktu subuh itu ditambah 8 menit. Kenapa? Karena perpindahan 20 derajat dengan 18 derajat itu setiap satu derajatnya itu dihitung 4 menit ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan dikurang 2, otomatis kita akan menambah 8 menit karena selisih 2 derajat dari sisi waktu itu ditambah 8 menit, 4 tambah 4. Nah, jadi bahwasanya di sini Muhammadiyah memandang apabila waktu yang mungkin kita ketahui pada saat ini ketika azan berkumandang dari HP atau dari masjid ataupun dari musola setempat kita ini, itu masih menurut Muhammadiyah sendiri itu masih tengah malam dan itu masih minus 20 derajat di bawah ufuk. Nah, padahal Muhammadiyah sendiri itu sudah mengkaji bertahun-tahun bahwasanya yang benar itu, yang bahwasanya benar menurut Muhammadiyah, matahari ataupun fajar itu sendiri itu akan muncul ketika sudah minus 18 derajat di bawah ufuk. Nah, jadi setelah penelitian panjang itu disimpulkan di dalam tarjih itu bahwasanya kita harus menambah 8 menit ketika mungkin azan yang sudah lama kita ketahui ini, kita harus menambahnya atau melambatkannya 8 menit. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan masih makan dan minum sahurnya kita, atau masih kita bisa manfaatkan untuk sholat tahajud dan sholat malam lainnya, karena itu masih belum masuk waktunya subuh itu. Nah, jadi misalkan subuh di tempat kita ini 4 lewat 25 menit. Nah,
Maka subuh berdasarkan hasil munas ini, hasil Muhammadiyah ini sendiri diubah, yang tadinya 4,25 misalkan 4,25 di tempat kita ditambah 8 menit menjadi 4 lebih 33 menit. Nah, jadi demikian sedikit penjelasan yang mungkin sama-sama kita belajar di sini untuk sama-sama sharing dan sama-sama kita tahu juga. Mungkin itu saja terkait penetapan awal waktu subuh yang ditambah 8 menit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.